Shalom, horas madihamu, amanami, inanami, ruasni huriatya, HKBP, Maranatha, Raulumbu. Selamat pasion, selamat madibornginon, dalam masuk mahita tu pasion na patuluhon. Adorang suta mulai ibadata, parjolo hita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Merede mahita sian buku de nomor 620 ayat sada. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, amin. Odo di patupa di bata, humokop hita gabe dosa do ibana, nasot manada dosa, asa gabe hati goran ni de bata hita di bagasan ibana, martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dileon ho do ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, sa tuhau na pinarsilangi, sa ipatoguma rohanami, asa unang ganggu rohanami makaporseai, hasesani dosa nami, asa unang madele hami, alani dosa nami, alai asa pos itu rohanami di asini roham nagodangi. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Marede mahita siar bukede 23 ayat sada. Oh
asa ditogion na sida ma Jesus siya jolo ni si Kayapas tu kantor. Alay sugot manogoti, dang nabongot anggo na sida tu kantor, asa unang tarsubang na sida laho mangaton paskay. Gaberuar ma silatus madapot to na sida, didok ma. Pangaluad dia do di buwan hamu do pak halakon, dungi nina na sida ma mangalusi. Out unang sibayin na jahat halakon, dak tagamon pasaton nami ibana, uhum hamu ma ibana, marguru to adat muna, alay ninna akajayahudi ma madok ibana. Yang jadi pusaon nami manang ise. Jadi dialon na sida ma ibana ninna. Na dapat hami doon pabalik-balik kon bangso nami. Jala mangurai mangalehon guguan tu kesari di padok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti sila ato semamuse kantorna di Joma Yesus didok matu ibana atahe hodo raja ni Yahudi Roma alus ni Yesus nasian rohamdo na didok mi manang na didok ni halak do itu ho taringot wahu gabe dia lusi silatus ma ay halak Yahudi doahu bang somi dohot akasit ni malimido pasaton ho tuahu ahado nabinahenmu jadi dia lusi Yesus ma dang sian portibion harajoku dang tarbain somangalo akan aposokku asa unang sahat au tutangan ni aka Yahudi alay dak songoni harajoki dungi ninna silatus mamadok ibana Asa raja doho. Jadi ninna Yesus mamangalusi songon na didok mima tutu Raja doau, umbay na tubu au, jala umbay na ro au tu portibion. Asa huhati dakon hasitongani. Ganup nasyan hasitongani, tangi honon nido hasitongani. Jadi dungi dok songoni, ruar ma ibana muse, manopot aka Yahudi madok tunasida. Dang jupang ahu, manang dia salana marede hitasian bukede 710 sia. Alay lam digogohon na sida mamadok, diguturi ibana do bangsoi, ay mangajari do ibana di sadok tano Judea, mamukas yan Galilea sahat rodi tuson. Alay ubege silatus, manukun ma ibana, manang na halak Galilea Jesus. Jaladung di boto na siyan gonggoman ni si Herodes ibana, disuruh ma ibana tujolo ni si Herodes, ay tongodo ibana di huta Jerusalem ujui. Marnida Jesus si Herodes, la sidutu marohana, ay nunga na dia lelengna, say naing idaon na tada siyan ibana si patupaun na.
Jadi gudang-gudang ma disukut tu ibana. Alai dang dialusi Yesus ibana. Disido akasi tuani malim. Rodi si boto surat. Jala gogogodo ibana dialuhon. Ia si Herodes rap dohot donganna. Direhei jala dileliai do ibana. Diseruduk kemapahian na arga tu ibana. La songonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dia sadari marale-ale ma si Herodes dohot silatus. Aina masih hosoma donasida anggo nasailaun. Maredehita sian bukit de 410 sada. Alai peamdo di palua panguhumi di pestai sada halak natar hurung. Marguru tu natinodoni natorop. Alai adong matar hurung ujui sada perjahat nasumalin. Namargoar si Barrabas. Jadi dinapungu nasida. Didok silatus matu nasida. Isedo pangido hamu paluaku. Si Barrabas manang Yesus natar goar Kristus do. Ay diboto do. Lata ni rohana sida do umbahin na pirasa na sida ibana. Alay say disosoy akka situan ni malim. Rap do situan ni bangsoy do natoropi. Asa di pangido na sida. Malua si Barrabas. Alay pusaw do anggo Yesus. Dungi dipangido hamu paluaku. Jadi didok nasida ma si Barabas. Dungi didok silatus matu nasida. Atong ahama bahenokku tu Yesus nataraguar Kristus. Gabe saluhut nasida madok. Parsilakon ma. Alainin na pangumima. Ayahama na jahat di bahen. Jadi lam guguma di pajauhon. Parsilakon ma. Maredehita siya bukede 77 ayat sada.
Ditogu silatus ma Jesus. Didokon ma lisingan. Jadi didadani soldadu ma susang duri bahit tupal. Dia pehon mai tu uluna. Baju dak ma dialiton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu jolo na madok. Tabe diho ale raja ni Yahudi. Laos di pastapi ma ibana. Dungi ruar mamuse silatus didok matu akka Yahudi ida hamuma hutogio do ibana tujolomuna asa di boto hamu naso adong jupang ahu salana laos ruar ma Jesus majujung suksang duri dalam marbaju dap-dap jadi didok silatus matu nasida ida ma jolmai asa dung di ida situani malim dohot akan apo sa ibana di johon nasida ma Pasilakon ma ibana. Dungi idok silatus matu nasida buan hamuma ibana parsilakon hamuma aidang jupang au salana gabe dia lusi akka Yahudi ma ibana ninna ma marguru tupatik nami ikon marhutang hosa ibana adi bahed do dirina anak ni debata umbegei silatus lam gadama biarna dungi diulai mamusema tu kantorna didok matu Jesus sia dia ho alai dang dia lusi Jesus ibana dungi didok silatus matu ibana dang aku pamu au makatai dang diboto ho marhuaso peluan ho dalam marhuaso pasilakon ho jadi dia lusi Jesus ma dang adong wasom mangagu ahu aut unang dilehoni tuho sian gijang dibaheni gumudang dodosani napasaton au tuho jadi olah ni ima dilului silatus dalam paluahun ibana alai majujui ma akka Yahudi ninnado Molo di paluahoon dang ale-alen ni sesarho ay nang mga lokesarido ganug mga mabayan diri naga beraja. Asa dung dibege silatus hatai ditogihon ma Jesus haruar. Laos hudul ibana di bagasan parhumani na diinganan na marguar patar batu gabata didok anggo di hata Heber. Ima na masa di ari perhubasan paskay mareak hosniari dungi didok matu akka Yahudi ida hamuma rajamuna alai diguguna sida ma majauhon padao may parsilakon may bana dungi didok silatus matu nasida parsilakonokku ma rajamuna jadi dia lusia kasih tuani malima ibana dang adong raja nami dukon ni kaisari asadung di ida silatus naso marguna hatana lam gadda tahe gaur dibuat maaik mamuri tangan na dijolo ni natoropi uhut ma madok lias doau sian mudar nion hamudo nasari disi dungi ninna sudina toropima marsa pata tuhami doho tuyanakon nami ma mudar nai dungi saut madipalua si Barnabas aleanggo Jesus dilisingi dungi dipasahat ma asa
dipersilakan. Mari dehita buku de 622. Martangi yang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata, dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Diamu amanami inanami dohot sude ruasni huriata. Nah hina holongani Tuhata Yesus Kristus. Hatani debata dihita ima diborngin pasyon na patoluhon. Naga bebarita na uli dihita. Hupilit mas yan Efesus. Biddutolu ayat 10 walu 1 ayat 10 sia. Efesus tolu ayat 10 walu 1 ayat 10 sia. Hujaon madihita saluhutna songonon madidok hatani Tuhani. Naing malo hamu mangatusi. Rap dohot saluhut akana badiai. Gajangna dohot bidangna. Bagasna dohot tibona. Lautumada holong ni rohani Kristus. Na mangatasi nasa pangatusion. Asa sahat Tuhamu sadok hagogo ni debata. Saya juga akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau malam Pasyon pertama dan kedua, kita diisi dan disirami oleh firman Tuhan dalam bahasa Batak. Tapi Pasyon yang ketiga ini, saya mungkin akan lebih banyak memakai bahasa Indonesia dengan tujuan bahwa di Pasyon terakhir ini, bahkan anak-anak remaja, naposo bulung, dan tidak terkecuali juga anak-anak sekolah minggu terkasih bisa ikut mendengarkan renungan Pasyon ini dan juga disentuh oleh firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ini kali kedua saya berkhotbah dalam syuting yang akan menjadi streaming dari gereja kita. Dan kali kedua ini juga
Saya menahan keharuan saya karena saya harus berkhotbah di depan bangku-bangku kosong di gereja. Dan hanya bisa menyapa lewat layar, handphone atau TV saudara. Saudara, tetapi keadaan ini tidak mengurangi kasih kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak mengurangi kasih Tuhan untuk bisa menyapa kita. Dan oleh sebab itu di malam Passion ketiga, ketika acara Passion di pembukaan, di responsoria, dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, holong do rohani debata tuhita, jala adong do responsoriata marulakulak mandok parsilakon ma ibana. Malam ketiga ini kita diingatkan dengan seruan salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, di era pengetahuan yang begitu luas, kita sekarang tidak perlu untuk mengetahui banyak hal. Tetapi yang perlu adalah seseorang yang ahli. Siapakah yang ahli? Yang ahli adalah mereka yang mengetahui banyak tentang hal yang sedikit. Makin sempit dia mengetahui pengetahuannya, namun makin dalam dia tahu tentang hal itu, itulah yang disebut dengan ahli, maaf. Katanya, sekarang yang paling penting adalah to know more and more about less and less. Mengetahui sesuatu lebih banyak tentang lingkup yang makin kecil. Dan sekarang yang ahli yang paling digandrungi adalah ahli virus atau virologi. Mereka banyak ditanyai pendapat tentang virus corona. Jadi ada satu hal di tengah-tengah era pengetahuan ini bahwa kita tidak mungkin memahami semua hal, tidak mungkin. It is impossible to know about everything in this world. Dang boy tatu si sude akana masa di Portibion. Alai hatani debata madok bahwa ada satu hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita ketahui. You must know about this thing. And what is that? It's the love of Christ. Saudara harus tahu tentang satu hal ini. Paulus katanya berdoa, aku berdoa supaya kamu dan segala orang kudus memahami tentang satu hal. Apa itu? Kasih Kristus. Tentang lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan itulah yang mau kita bicarakan ketika orang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Kita mau bicara tentang kasih yang ada di balik salib itu. Saudara, menarik bukan? Bahwa Kristen memilih salib sebagai lambangnya. Kristen tidak memilih singgasana raja yang mungkin bisa menggambarkan kerajaan Allah di sorga. Bukan itu. Bukan juga lambang malaikat yang sayapnya terbuka, yang konon katanya melindungi kehidupan orang percaya. Bukan juga itu. Tapi Kristen memilih lambang salib. Padahal setahu saya, tidak ada organisasi dimanapun di dunia ini, negara, baik organisasi yang lain, yang ingin meletakkan gambar yang nyeleneh buat simbol mereka. Kalau kita punya burung Garuda, gagah bukan? Amerika itu burung elang. Singapura memilih singa. Ada yang pilih kecoa buat jadi lambang negara? Nggak ada. Ada yang pilih bekicot atau siput? Nggak ada. Padahal bekicot atau siput lah yang paling aman sekarang. Karena kemana-mana pun mereka pergi,
mereka akan tetap ada dalam rumah mereka, bukan? Saudara-saudara, salib itu bukanlah lambang yang baik awalnya. 1 Korintus 1 ayat 23 mengatakan bahwa salib itu adalah batu sandungan buat orang Yahudi dan kebodohan buat orang Yunani. Salib itu adalah lambang kutukan, kematian yang paling terhina. Itulah salib. Tapi kenapa lambang ini yang dipilih oleh orang Kristen? Ada salah seorang pendeta yang terkenal, Billy Graham. Anda kenal sosok ini? Saya pernah juga sih lihat dia berkhotbah di TV. Katanya dia bilang salib itu mengatakan dua hal. Yang pertama adalah lambang yang mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa hanya pantas dibinasakan oleh Allah. Tidak ada terkecuali. Ketika kita melihat salib, kita teringat harusnya saya, Ruth Carolina Nababan yang tergantung di situ. Harusnya saya, Sintua, pendeta, atau kita semua sebutkan nama saudara saya, lanjutkan dengan nama saudara, dan katakan, sayalah yang harus tergantung di salib itu. Kita yang harusnya mati di situ. Salib adalah lambang yang mengingatkan kita betapa kita harus binasa. You have to die on that cross. Ikon mate dohita disilangi. Tetapi yang kedua, kalau kita memandang salib, salib itu mengingatkan kita akan kasih Kristus. Karena setiap kita menyadari betapa kotor, betapa cemar, betapa najis, betapa berdosanya kita, dan kita memandang ke salib, maka kita akan mendengar, betul Ruth, engkau kotor, engkau hina, engkau najis, engkau pantas untuk binasa. Tetapi saya mendengar Tuhan berkata, aku mencintaimu. Salib adalah ibarat surat dari sorga yang berisi 3 kata itu. I love you. God loves you. Debata makkaholongiho. Allah mencintaimu. Saya mungkin bukan orang yang sekolah tinggi. Saya tidak tahu banyak hal, tidak apa-apa. Kenapa? Karena begitu saya lihat salib, saya tahu Allah mencintai saya. Saya mungkin bukan orang kaya. Sekarang Tuhan ketika semua diisolasi, saya makan pun sulit. Tapi ketika saudara pandang salib, Tuhan berkata, aku mencintaimu. Saya mungkin tidak punya siapa-siapa di dunia ini, saya sebatang kara. Suami sudah meninggal, istri sudah meninggal, anak sudah meninggal, saya tidak punya siapa-siapa. Tapi Tuhan mengasihimu. Saya mungkin memiliki penyakit menaun. Tinggal tunggu harinya inang pendeta. Dang boy be malum saiton. Alaidung di idaho silangi debata maddo huhaholongi doho. Itulah artinya salib. Jangan takut, Kristus mencintaimu. Apapun saudara, siapapun saudara, berapapun penghasilanmu, setinggi apapun pendidikanmu, God loves you, full stop. Allah mencintaimu, titik. Saudara, oleh sebab itu, inilah yang Paulus minta untuk kita pahami. Di malam Passion ini, kenapa harus salib? Karena kita ingin diantar
memahami cinta Allah dalam hidup kita. Besok kita akan merayakan perjamuan kudus. Biasanya. Tapi tahun ini kita tidak bisa merayakan itu. Tetapi kalau kita mengingat betapa perjamuan kudus kita datang, kita hanya terima. Tapi kemudian kita sia-siakan, kita kembali berdosa. Ternyata kesempatan itu mahal, bukan? Kita tidak memiliki kesempatan itu untuk tahun ini merayakan perjamuan kudus di gereja. Ada yang WA saya, Inang Pendeta, saya nangis waktu dengar khotbah Inang 2 minggu yang lalu. Saya bilang saya juga nangis waktu saya berkhotbah melihat bangku kosong yang ada di hadapan saya, yang harusnya ada saudara duduk depan saya sekarang. Saudara, oleh sebab itu, malam hari ini, atau pada malam Passion ini, saya mau mengingatkan saudara tentang kasih Kristus. Ada 4 dimensi, kata Paulus. Yang pertama adalah lebarnya, di ayat 18. Manang di hata batak di dok bidangna. Lebarnya. The width of the love of Christ. Lebarnya kasih Kristus. Apa yang dikatakan dengan lebarnya? Lebarnya itu adalah begitu lebarnya kasih Kristus sehingga dia bisa merangkul tanpa terkecuali siapapun. Di benua apapun. Apapun profesi saudara, kasih Kristus tidak kurang lebar untuk merangkul saudara. Apakah saudara tinggal di istana atau di kolong jembatan? Atau saudara ada di penjara? Saudara ada di barak-barak militer atau saudara terbaring di rumah sakit sekalipun? Kristus mencintaimu. Yang kedua, panjangnya. Kasih Kristus begitu panjang sehingga tidak dapat diukur. Bahtranu besar tapi ada ukurannya. Istana Salomo besar tetapi ada ukurannya. Setiap negara besar, wilayah Indonesia sangat luas tapi ada ukurannya. Kasih Kristus ada ukurannya? Tidak. Efesus 3 ayat 19 mengatakan bahwa kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk luput dari kasih Kristus. Dan tidak ada yang terlalu besar sehingga tidak dapat dicakup oleh kasih Kristus. Kasih Kristus panjangnya tidak kurang untuk bisa menjangkau saudara. Tidak ada yang dapat melampaui kasih Kristus. Amin. Yang ketiga, tingginya. Karena apa? Karena kasih Kristus begitu tinggi sampai hanya kasih Kristuslah yang bisa naik ke surga. Menjembatani kita orang berdosa dengan Allah yang maha mulia. Siapa yang sanggup terbang ke sorga? Astronot bisa keluar angkasa, ke sorga? Nggak bisa. Siapa yang dapat mencapai sorga? Pesawat terbang? Bisa terbang di ketinggian sekian puluh ribu kaki. Tapi mencapai sorga tidak bisa. Kasih Kristus satu-satunya yang begitu tinggi hingga dia bisa mencapai tahta Allah Bapa dan membuat Allah berdamai dengan kita, orang berdosa. Yang keempat, dalamnya. Itu sudah disampaikan tadi. Bukankah kita orang berdosa yang jatuh paling dalam ke jurang dosa, paling hina, paling nampak baik di luar tapi di belakang manguloki molohata batak, menusuk dari belakang, menggosip dari belakang. Bukankah kita makhluk yang paling menjijikkan, hina, amit-amit? Tetapi bahkan di jurang dosa yang paling dalam pun kasih Kristus mampu mengangkat saudara.
Di bagian penyakit yang paling kritis pun kasih Kristus mampu menyelamatkan saudara. Di dompet yang paling kering pun kasih Kristus mampu menjangkau saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara, tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh kasih Kristus. Dan itulah mengapa Tuhan memilih salib sebagai lambang cintanya. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Karena kasih Kristus bukanlah kasih yang hanya enak-enak saja, tidak. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang mengorbankan diri. Karena itu dia mampu untuk menjangkau saudara. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, dan apapun yang engkau takuti, kasih Kristus mampu menjangkau engkau. Amin. Itulah yang kita rayakan di malam Passion ini. Kalau bicara tentang kasih, saudara yang sudah berumah tangga masih ingat rasanya pertama kali jatuh cinta dengan pasangan yang ada di sebelah. Saudara yang sudah nama balu, ingat-ingat juga dulu. Waktu masih ada pasangan hidup, bagaimana cinta itu bisa memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Saya paling sulit bangun pagi. Paling males ke dapur. Bisa masak, bisa. Ya, kapan-kapan kalau ada yang rindu masakannya Pendeta Ruth, boleh main ke rumah. Tapi COVID-nya selesai dulu ya. Tapi sekarang, karena sudah ada paitua di rumah, bahasa Ambonnya Amang Siadopan itu paitua. Jadi mau tidak mau kasih saya kepada suami melampaui kemalasan saya sehingga saya sekarang bangun pagi. Ya kalau buat saya bangun jam 7 itu udah pagi loh saudara. Biasa bangun jam 9, jam 10, sekarang jam 7. Yang biasa saya nggak suka ngiris bawang, ngiris cabai, panas tangan. Sekarang harus setiap hari ngiris, masak buat suami. Kasih bisa melakukan segala sesuatu. Kalau kita diliputi kasih, oleh sebab itu saudara, kasih Kristus tidak cukup hanya kita pahami. Tapi harus kita kenali, kita alami, kita rasakan, kita hayati. The love has to do something in yourself. Kasih itu harus menggerakkan saudara untuk berbuat. Kasih itu menggerakkan tim multimedia kita, syuting dari pagi sampai sore, untuk menyajikan Passion 3 malam di depan layar saudara. Kasih itu yang membuat kami juga berganti-ganti untuk melayani tanpa harus terbebani tentang teror COVID. Dalam nama Yesus kami berangkat menuju tempat pelayanan sehingga saudara tetap merasa dilayani. Kasih Kristus memampukan kita melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, di malam Passion ketiga ini, kita menghayati salib yang adalah lambang kasih Kristus. Salib yang adalah lambang bahwa dosa kita diampuni. Semoga salib memampukan kita melewati masa isolasi ini. Semoga salib memampukan kita untuk memenangkan wabah ini dengan kesehatan kita, sementara kita mengunci diri di rumah. Alamilah kasih Kristus. Karena di kanan dan kiri Yesus ketika disalib ada 2 orang penyamun. Tapi hanya ada 1 yang mengalami kasihnya.
Dan tidak ada orang yang dengan jelas masuk ke sorga dengan pernyataan Kristus, kecuali si penyamun yang di sebelah kanan Kristus. Dia mengalami kasih Kristus. Semua kejahatannya, belangnya, cacatnya tidak lagi terlihat. Yang terlihat adalah engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara mau seperti itu? Mau banget kan? Mau banget atau mau aja? Mau banget ya? Saya juga mau banget. Karena itu, mari. Kasih Kristus bukan hanya kita pahami, kita hayati, dan biarlah kasih itu menggerakkan kita mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan hidup kita, keluarga kita, mematuhi aturan pemerintah, berkontribusi bagi negara kita memutus rantai COVID ini, supaya jangan cuma bangku kosong lagi yang saya khotbahi, tetapi saudara duduk di sini, kita berjabat tangan. Yang ibu-ibu, saya udah kangen cipika-cipiki sama ibu-ibu. Ya, selamat merayakan Passion ketiga. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, di malam Passion ketiga ini, kami bersyukur karena melalui kertas ibadah, atau layar TV kami, atau layar ponsel kami masih bisa menghayati malam-malam sengsara Kristus yang mati karena memperjuangkan kasih-Nya bagi kami, orang yang berdosa. Tuhan, inilah untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah hidup kami harus merayakan malam Passion bukan di gedung gereja, tetapi justru di rumah kami masing-masing. Mungkin ada dari kami yang menangis, Tuhan betapa rindunya kami datang ke bait-Mu. Dan hamba-hamba-Mu pun menangis, Tuhan, betapa kami rindu untuk bertemu dengan jemaat-Mu. Tapi kalau kami harus ada di rumah, mengisolasi diri kami percaya itu juga bentuk kasih Tuhan atas hidup kami. Supaya kami yang selama ini sering melupakan kehidupan keluarga, diutuhkan kembali. Bersama dengan keluarga tinggal di rumah, merayakan masa sengsara ini. Dengan tangis dan derita kami bersama, Tuhan, lalukanlah wabah ini dari negeri kami. Kasihanilah kami. Dan oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, walaupun jemaat-Mu tidak bisa hadir di gereja-Mu Tuhan, tapi ingatkan mereka bahwa hidup mereka, hati mereka, dan keluarga mereka adalah mezbah Allah. Allah pun hadir dalam ibadah Passion yang kami lakukan di rumah-rumah. Oleh sebab itu Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah di masa sengsara ini Tuhan, kami boleh menghayati kesengsaraan-Mu, menapaki jalan salib itu, supaya kami menghargai kasih Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kasih-Mu. Tetapi supaya kasih-Mu itu menggerakkan kami untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Peduli kepada saudara-saudara kami yang karena wabah ini Tuhan, mata pencahariannya menjadi mati. Peduli terhadap saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit karena terpapar oleh wabah ini. Mereka yang di ujung hidupnya harus sendiri datang kepada Tuhan tanpa bisa ditengok oleh keluarga. Kami berdoa untuk para medis yang ada di garda terdepan, menolong orang-orang yang terpapar oleh
virus corona ini dan merelakan dirinya sendiri pun terpapar oleh virus itu. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang harus berupaya menstabilkan ekonomi di tengah-tengah wabah ini, sementara juga harus mengurus rakyat supaya mereka boleh ditangani dengan baik dan tidak ada dari kami yang kelaparan karena wabah ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja yang sementara pintu dan gerbangnya harus ditutup untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ini. Untuk hamba-hamba Tuhan yang hanya bisa menyapa jemaat melalui layar ponsel atau layar TV. Untuk bangsa ini Tuhan, yang sedang sunyi sepi, mengurung diri untuk menyikapi wabah ini. Kasihanilah kami Tuhan, dan biarlah di tengah-tengah penderitaan ini, kasih-Mu pun masih bisa kami rasakan. Dan kasih-Mu itu menggerakkan kami untuk setia beribadah. Walau di rumah kami masing-masing setia memberikan persembahan yang terbaik juga kepada Tuhan. Supaya Tuhan tetap tinggal di tengah kami dan Tuhan tetap kami rasakan bekerja melalui diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga esok hari ketika kami harus berkumpul bersama dengan keluarga merayakan Jumat Agung melalui streaming ataupun melalui tata ibadah yang dikirimkan oleh gereja kami. Ingatkan kami supaya kami tidak lalai. Kami tetap bersekutu berpegangan tangan menghayati detik-detik penyaliban Kristus sehingga kasih-Mu boleh makin kami rasakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada akhirnya hamba-Mu yang hina dan bodoh ini hanya bisa menabur, namun baiklah Tuhan yang menumbuhkannya dalam hati jemaat-Mu yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dari rumahnya masing-masing. Dalam Kristus yang kasih-Nya dan kesengsaraannya kami ingat dan kami rayakan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita, oleh sebab itu marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhut silehon leona denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian nani lehon mi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa hupar haseak kami peleanon patibulhon harajaonmu.
di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhi tehite todim, asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon ni tuhami, asalam girgir hami mandok maulia te tuho, marhi tehite Yesus Kristus Tuhan nami, amen rap mangido mahita di tangyang hatopatai. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomani roham di bano tangaon songona di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa indongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Amin. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, holong di kata amatlah dohot perseorang itu di perbadiana, nangan dongani jalan masuk-masuk kamu saluna. Seluruh jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, kami berdua yang bertugas di Pertanian Passion Patoruhon, Amal Singtua A. Sibarani, dan saya Pendeta Ruth Nababan, kami berdua mengucapkan selamat Passion ketiga, Tuhan Yesus memberkati.